إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وعلى آله washabbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diizinkan olehnya untuk bertemu dan berkumpul di waktu yang mulia ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, di mana kaum muslimin, sebagian dari sahabat-sahabat kita baru saja menyelesaikan wukuf di padang Arafah, dan saat ini mereka di sana sedang melaksanakan baik itu penyembelihan kurban, tawaf ifadah, sa'i maupun melontar jumrah. Semoga haji mereka mabrur. Di masa yang terbebas kita dari wabah pandemi ini, di mana sebagian dari saudara kita telah terwujud keinginannya untuk berangkat ke tanah suci, kita terus berharap agar Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kesembuhan, menghilangkan wabah, dan membukakan pintu rezekinya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, perkenankan DKM Al-Ikhlas menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, panitia kurban tahun 1445 Hijriah ini selalu bertugas mendorong untuk seluruh warga Bukit Asri Ciamas melaksanakan kurban sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berpanduan kepada hal-hal sebagai berikut. Bahwa panitia kurban dalam tugas dan amanahnya melaksanakan penyembelihan kurban berupaya semaksimal mungkin agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada pelaksanaan kurban pada tahun ini kami mulai melibatkan lebih banyak anak-anak remaja kita agar mereka segera siap menerima tugas dan tanggung jawab umat dan sebagai proses regenerasi. Yang kedua, pelaksanaan kurban tahun 1445 Hijriah ini akan dilakukan mengacu pada hal-hal sebagai berikut. Penyembelihan akan dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 17 Juni tahun 2024, mulai pukul 7.30 insya Allah. Kemudian distribusi pembagian tubuh hewan kurban akan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dinikmati oleh para kurban. Yang kedua, disedekahkan kepada kaum fakir miskin Bukit Asri. Kemudian yang ketiga adalah dihadiahkan kepada para guru, panitia, pegiat masjid maupun warga Bukit Asri lainnya. Kemudian jumlah pihak yang akan disedekahkan atau dihadiahkan daging kurban ditetapkan oleh panitia kurban berdasarkan catatan dan informasi yang sahih. Sedangkan pendistribusian akan dilakukan oleh panitia kurban dan akan diantar langsung ke pos RT atau rumah masing-masing atau diambil oleh para utusan. Kami sampaikan rekapitulasi hewan kurban yang akan disembelih di seluruh perumahan Bukit Asri sebagai berikut. Yang pertama, berlokasi di Masjid Al-Ikhlas akan disembelih 3 ekor sapi dan 62 ekor domba. Kemudian di lokasi RT 5 dan RT 6 terdapat 6 ekor sapi dan 9 ekor domba. Kemudian di RT 7 ada 1 ekor sapi dan 5 atau 9 ekor domba. Di SDT Kaifa ada 4 ekor sapi dan 5 ekor domba. Dengan demikian, seluruh jumlah total hewan kurban yang akan disembelih di wilayah Bukit Asri sebanyak 14 ekor sapi dan 80 ekor domba. Secara total jumlah pekurban di wilayah Bukit Asri pada tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu maupun 2 tahun yang lalu.
yaitu pada tahun ini sebanyak 178 pekurban, sementara tahun lalu sebanyak 176 pekurban. Sedangkan pada 2 tahun yang lalu ketika kita bebas dari pandemi, pekurban hanya 159. Kami sampaikan juga estimasi pembagian daging kurban sebagai berikut. Yang pertama adalah para pekurban secara otomatis mendapatkan sepertiga bagian dari daging kurbannya, atau berupa 3 kg daging sapi atau 1 buah paha kambing yang akan diantar langsung ke rumah masing-masing. Kemudian yang disedekahkan sebanyak 230 kantong akan diberikan kepada keluarga fakir miskin dan beberapa warga di sekitar Bukit Asri. Sedangkan yang dihadiahkan sebanyak 680 kantong diberikan kepada warga perumahan Bukit Asri, kepada pegiat masjid, panitia kurban, dan petugas pendukung kegiatan Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan momentum kurban ini sebagai bukti ketaatan dan kemantapan iman kita, sesuai dan selalu istiqomah dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai imam pada sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini adalah yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Rahmat, Bapak Ustadz Arif Apriyansyah. Kepada para jamaah diharapkan agar selalu menjaga adab dan ketertiban dalam mengikuti sholat dan khutbah Idul Adha ini, yaitu dengan tetap berada di tempat dan tetap bermukena bagi kaum wanita. Setelah selesai mendengarkan khutbah dan meninggalkan lokasi, mohon dengan sangat untuk tetap menjaga kebersihan, memelihara ketertiban, dan tidak meninggalkan sampah. Kita sangat berharap pada Allah agar diberi kesempatan berhaji atau berkurban di tahun-tahun mendatang. Dan kita berharap agar Allah terus menjaga kesehatan, menghilangkan wabah, menjauhkan bencana, mengusir ketakutan, menghilangkan kebodohan, dan membukakan pintu rizkinya pada kita semua. Kita juga berharap pada Allah agar menjadikan ibadah haji kita dan saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrur. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa akad serah terima amanah penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban dari para pekurban kepada panitia kurban akan dilaksanakan segera setelah sholat Id ini. Untuk itu, kepada para pekurban agar tetap di masjid setelah kita melaksanakan sholat. Atas nama seluruh pengurus DKM Al-Ikhlas, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pengelolaan Masjid Al-Ikhlas dan penyelenggaraan layanan ibadah lainnya masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallu sanadal lidil adha rahimakumullah. Sallu sanadal lidil adha jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sebelum kita lagi mengingatkan para jamaah semuanya di sholat Idul Adha 2 rakaat pertama Datul Ikram 7 kali takbir di rakaat pertama dengan disunahkan membaca Thayyibah Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar di setiap takbir. Rakaat kedua setelah takbir intiqal ada takbir 5. Demikian Imam Allahu Akbar.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة. عيد الأضحى رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal ajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddalahu ba'duhu ala ba'din fa khassa ba'du asy-syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadailu yu'azzimu fiha al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi an'a'il bilad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'ah. Faqala ta'ala
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berhari raya. Hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Id artinya adalah kembali, Adha artinya adalah berkurban. Esensinya adalah bagaimana kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang lebih baik. Yang sudah dekat, Idul Adha semakin menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang merasa selama ini dirinya jauh dari Allah, Idul Adha saat yang tepat untuk kita mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Paling tidak ada 3 jalan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jalan menunaikan ibadah haji. Ada sebanyak 241.000 jamaah asal Indonesia tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daf'ullah, untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan untuk menempuh jalan yang pertama. Kita belajar dari rukun Islam yang kelima ini. Puncak dari ibadah haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Disebut Arafah bukan hanya diam, wukuf, tapi juga berkontemplasi, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi apa yang menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini dipanggil oleh Allah masih suka menunda-nunda, bahkan mengabaikannya? Kenapa sampai usia puluhan tahun ini belum juga dekat dengan Allah, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belum bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka duduk, dipanggil oleh Allah di padang Arafah untuk merenung dekat dengan Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah. Sehingga ketika datang ke Baitullah, datang di padang Arafah, menangis ia, tersadar ia, kembali ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun panjatkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian tepat di hari yang ke-10 ia pun berpindah. Ia datang ke Muzdalifah, ia berzikir kepada Allah. Kalau sudah tuntas di Arafah, ia sadar selama ini jauh dari Allah, ia pun langsung ingat Allah, ia berzikir di Muzdalifah. Lalu komitmen untuk melepaskan semua hal yang menjadi penghalang. Ia pergi ke Jamarat, ia lempari semua sebab itu yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Maka lepaslah yang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Dan setelah lontaran itu, ia pun semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepada Allah. Ia katakan sambil menghadap kepada kiblat, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi
fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Maka pada saat ia pulang kembali ke tanah asalnya, hilang sifat buruknya, berganti melekat kepada dirinya sifat baiknya, maka disebutlah haji mabrur. Al-hajju mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang dapat merubah pelakunya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan mempertahankan itu sampai ia wafat, tidak ada balasan serupa untuknya kecuali balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, jalan yang kedua adalah berkurban. Ada sebagian kita yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji secara langsung karena dibatasi juga secara kuota. Maka jalan kedua adalah diserupakan esensinya, yaitu ibadah kurban, disebut dengan al-udhiyah. Jika yang di Mekah mengenakan pakaian haram, lembaran seperti kain kafan, wahai engkau yang berpakaian ihram, jangan potong rambutmu dulu, jangan engkau potong kukumu dulu. Maka bagi yang berkurban, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1977, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Yang artinya, jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahibul kurban itu membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Apa yang diinginkan dalam sabda Nabi ini? Agar yang berkurban mendapatkan keserupaan seperti yang menggunakan pakaian ihram, agar Allah berkenan mengampuni dosanya dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Bagi yang menggunakan pakaian ihram, selesai wukuf, ia datang ke Jamarat, lalu ia katakan Bismillahi Allahu Akbar. Maka bagi yang berkurban, disembelihnya hewan kurban itu dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau orang yang berpakaian ihram selesai melontar, ia menghadap kiblat lalu ia berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Maka yang berkurban pun setelah hewan kurban disembelih menghadap kiblatlah lalu berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jika di sana wukuf dan melontar dan merasakan kekurangan dirinya, maka yang di sini yang berkurban, apa sifat hewani yang menjauhkan saya selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembelihlah sifat-sifat hewani yang mungkin masih melekat di dalam diri kita, seiring dengan aliran darah yang mengalir dari hewan kurban tersebut. Maka kita sadari, kita bayangkan kesombongan diri, iri hati, termasuk dengki ataupun hasud kepada saudara sendiri. Sifat-sifat hewani ini diwakili oleh nafsu, dan lawan daripada nafsu itu adalah takwa. Yang bertakwa disuruh beriman, ia beriman. Yang bertakwa diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berzakat, ia tegakkan sholat dan tunaikan zakatnya. Namun ada yang menghalangi seseorang itu untuk sholat, menghalangi seseorang itu untuk menunaikan zakatnya, menghalanginya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu nafsunya. Bagi yang berihram, yang diterima hajinya adalah bagi yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Demikian pula bagi yang berkurban, yang diterima oleh Allah hanyalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, jalan yang bisa kita tempuh untuk mendekat kepada Allah, yaitu dengan ibadah saum. Ya Allah, saya belum terpanggil haji. Ya Allah, saya belum berkemampuan untuk berkurban. Siyamu yaumi arafata. Kata Nabi, tunaikan saum Arafah. Bukankah wukuf hari yang ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun berpuasa di hari yang ke-9? Maka saat engkau berpuasa itu, ikuti cara orang berwukuf di Arafah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, introspeksi di hari ke-9 itu. Kita merenung, apa yang membuat saya salah? Apa yang membuat saya selama ini jauh dari Allah? Sejenak ia berkontemplasi. Orang sebelum azan sudah ke masjid, saya bahkan rumah dekat dengan masjid. Waktu sholat sudah mau selesai, tetapi belum ada sentuhan kepada jiwa ini untuk melaksanakannya. Apa yang salah pada diri saya ini? Di Mekah, jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Di sini kita saum Arafah, dan di sana ada saudara-saudara kita di Rafah. All eyes on Rafah. Israel menyerang wilayah kamp pengungsian di Rafah, menyebabkan banyak rakyat sipil yang meninggal dunia. Padahal Rafah itu disepakati oleh berbagai negara sebagai zona aman bagi rakyat sipil Palestina. Namun kini zona aman itu pun sudah tidak aman lagi. Warga sipil kerap menjadi korbannya, terutama adalah anak-anak dan wanita. Dari total keseluruhan semenjak Oktober ataupun November yang lalu mencapai 33.000, dan ada 72%-nya merupakan anak-anak dan wanita. Artinya adalah sejumlah 23.760 korban yang merupakan kalangan anak-anak dan wanita. Di sini terindikasi sebuah genosid yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, Yahudi laknatullah alaihim. Itu sebabnya dalam saum kita, dalam perenungan kita, dalam munajat kita, dalam duduknya kita bersimpuh di tempat ini, sisipkan doa-doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya, sebagai kesimpulan, bagi orang yang berhaji, ujungnya adalah takwa. Bagi orang yang berkurban, yang diterima hewan kurbannya adalah mereka yang bertakwa. Dan ujung daripada ibadah saum itu adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang saatnya kita berhenti sejenak. Masih ada kesempatan di hari ke-10 ini dan di hari tasyrik yang akan datang insyaallah untuk kita berkontemplasi, untuk kita memuhasabahi diri, untuk kita menghadirkan keinsyafan diri, memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dan semakin mendekat kepada ilahi Rabbi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'iidan lil muslimin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. I'lamu anna Allaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbahati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Idul Adha, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan hati-hati kita, menundukkan hati-hati kita, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang kita awali dengan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu subhanahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha illa ghafartah idza kana lahu dhanbun. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berlumut dosa, jangan biarkan kami ya Allah pulang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yarsartah. Dan jika ada di antara kami membawa kesulitan ya Allah dan menegadahkan tangannya bermohon kepadamu ya Allah, memohon solusi kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, maka mohon ya Rabb dengan ketulusan amalnya hilangkan kesulitannya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa wa fi kulli makanin wa zamanin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Wala hajatan min hawaijid din wad dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan iman Islam kami, wa afiatan fil jasad. Jadikan hidup kami ya Allah sehat wal afiat, sehat yang bermanfaat. Dengan sehat kami bisa tahajud, dengan sehat kami bisa ke masjid, dengan sehat kami bisa berdakwah, dengan sehat kami bisa mencari rezeki yang halal, wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah ya Rabbana, tambahkan ilmu kami agar kami semakin dekat denganmu. Dengan ilmu kami semakin takut kepadamu. Wa barakatan fi rizki. Kami mohon kepadamu ya Allah
rezeki yang barokah, mudah mencarinya, banyak halal dan thayyib, untuk banyak menolong, bisa membangun masjid, membantu fuqara wal masakin serta anak-anak yatim. Ya Allah, ya Muhyi, ya Mumit, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum wafat. Ya Allah, kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi, ya Mumit, Engkaulah yang menghidupkan kami, Engkau pula yang mewafatkan kami, Engkau pula yang telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, saat jadwal kematian kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman ya Allah, dalam keadaan sungguh-sungguh bertaubat ya Allah, dalam keadaan sungguh-sungguh bertakwa kepadamu ya Allah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan lezatnya istiqomah, dalam kerinduan berjumpa denganmu, dalam keadaan lisan kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد. Kami jamaah Masjid Al-Ikhlas mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin.